Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas hikmat rahmat dan hidayahnya kita dapat bertemu dan bertatap muka pada hari ini, Sabtu 30 Mei 2020, untuk melangsungkan presentasi proposal tugas akhir metodologi penelitian. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu dosen, Dr. Tama Isro Nama, dan kakak-kakak sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk menguji proposal tugas akhir penelitian saya pada hari ini. Saya, Safira Yuwana Putri Mahadika, NRP 0517040061, Program Studi D4, Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Jurusan Teknik Permesinan Kapal, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Pada hari ini, saya akan merepresentasikan hasil penyusunan proposal tugas akhir metodologi penelitian dengan judul Analisis Kegagalan Menggunakan Metode FMEA dan RPN sebagai upaya prioritas perbaikan dan perawatan pada komponen mesin Advunas. Baiklah, langsung saja pada bab 1 meliputi latar belakang. Salah satu bidang industri yang saat ini semakin berkembang maju adalah industri pengolahan baja. Pengolahan baja sangat dibutuhkan untuk kebutuhan konstruksi, mulai dari pembangunan jalan, jembatan, hingga infrastruktur energi pembangkit listrik dan pembangunan kilang minyak. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan keinginan masyarakat, maka perusahaan manufaktur dituntut dapat menyediakan komponen mesin dalam jenis, jumlah, dan kualitas yang memadai. Untuk itu, komponen yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan keamanan dan ketahanan karena mesin yang akan digunakan dalam jangka waktu lama. Salah satu komponen yang harus diperhatikan adalah fasilitas produksi, di mana fasilitas akan mengalami penurunan kehandalan setelah digunakan selama periode tertentu, sehingga akan menghambat efektivitas produksi yang sedang berlangsung. Berdasarkan data, pada mesin Advunas sendiri sering mengalami downtime, dan total downtime sangatlah tinggi, sebesar 573. Hal ini mengakibatkan proses produksi terhambat karena mesin produksi disusun secara seri. Sehingga apabila satu mesin berhenti, maka proses produksi yang lain juga akan berhenti yang mengakibatkan target produksi tidak akan tercapai. Selanjutnya, berdasarkan data primer yang diperoleh, aktivitas atau proses produksi yang paling berpengaruh terhadap hasil produksi adalah Advunas. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sampaikan tadi, maka rumusan masalah yang saya angkat pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana cara mengidentifikasi kegagalan terjadi pada komponen Advunas dengan menggunakan metode FMEA. 2. Bagaimana cara menentukan prioritas perawatan dan perbaikan pada komponen mesin Advunas berdasarkan persentase tinggi RPN. 3. Bagaimana rekomendasi yang dapat diberikan pada komponen mesin Advunas yang menjadi prioritas perawatan dan perbaikan. Selanjutnya, untuk tujuan pada penelitian ini, yang pertama, mengetahui apa saja bahaya dan risiko equipment failure pada Advunas menggunakan metode FMEA. 2. Menentukan upaya yang tepat untuk memberikan prioritas perawatan dan perbaikan berdasarkan persentase tinggi RPN-nya. 3. Memberikan rekomendasi pada komponen mesin Advunas yang menjadi prioritas perawatan dan perbaikan paling utama atau paling tinggi. Selanjutnya, untuk manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatkan selama menjalani perkuliahan di PPNS dan ilmu yang didapatkan ketika melaksanakan OJT atau on the job training. 2. Dapat melakukan identifikasi bahaya kegagalan mesin Advunas pada produksi baja dengan metode FMEA dan RPN. 3. Mendapatkan wawasan baru tentang kondisi sebenarnya di tempat kerja. Terakhir, penulis dapat memberikan rekomendasi terbaik untuk perusahaan. Sedangkan untuk batasan masalah pada penelitian proposal tugas akhir metodologi penelitian ini, pertama, penelitian ini hanya menganalisis kegagalan pada komponen-komponen mesin Advunas di perusahaan manufaktur. 2. Penelitian ini hanya menggunakan metode FMEA untuk metode analisa risiko kegagalan. 3. Penelitian ini hanya menggunakan persentase RPN tinggi untuk mengambil keputusan prioritas perbaikan dan perawatan pada komponen mesin Advunas. Terakhir, kerusakan yang terjadi bukan disebabkan oleh human error. Pada penelitian proposal tugas akhir metodologi penelitian yang saya angkat ini, berkaca dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti Herwanto pada tahun 2015 dan penelitian yang dilakukan oleh Mega Al-Fatih pada tahun 2018. Selanjutnya menuju pada flow diagram atau diagram
penelitian. Pertama, yaitu menentukan pokok permasalahan, yaitu latar belakang apa yang melatar belakangi penelitian proposal tugas akhir metode penelitian ini. Selanjutnya yaitu menentukan rumusan dan tujuan, yang telah saya sampaikan sebelumnya. Setelah itu yaitu melakukan studi literatur atau studi pustaka dan studi lapangan, di mana pada studi pustaka atau literatur berupa metode FMEA yang nantinya akan menghasilkan nilai RPN. Selanjutnya yaitu dengan metode bantuan atau metode tambahan berupa fishbone diagram. Sedangkan untuk studi lapangan yaitu dengan melakukan observasi langsung, serta wawancara dengan HSSE, manajer maintenance, dan operator at furnace. Setelah melakukan studi lapangan dan studi literatur, yaitu selanjutnya melakukan pengumpulan data, di mana data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Untuk data primer mencakup observasi langsung, wawancara dengan HSSE, manajer maintenance, dan operator at furnace. Sedangkan untuk data sekunder meliputi data kegagalan at furnace, operating time, list dan fungsi komponen at furnace. Selanjutnya setelah melakukan pengumpulan data yaitu melakukan identifikasi bahaya dengan menggunakan metode FMEA, di mana metode FMEA ini digunakan untuk mengetahui penyebab cacat atau kegagalan yang terjadi saat proses produksi berlangsung. Setelah selesai melakukan identifikasi bahaya menggunakan metode FMEA, selanjutnya yaitu menentukan tingkat severity, occurrence, detection, dan RPN, di mana RPN didapatkan dari hasil kali antara severity, occurrence, dan detection. Untuk severity, occurrence, dan detection ditentukan bertingkat, mulai dari tingkat 1 sampai dengan tingkat 10. Untuk severity atau tingkat keparahan, tingkat 10 menunjukkan efek keparahan yang paling tinggi. Sedangkan untuk occurrence atau tingkat kejadian, angka 1 menunjukkan hampir tidak mungkin, sedangkan tingkat 10 menunjukkan hampir tidak bisa dihindari atau kejadian tersebut sering terjadi. Selanjutnya untuk detection atau tingkat deteksi, angka 10 menunjukkan apabila pendeteksi atau pencegah kecelakaan kerja tidak dapat mengontrol. Sedangkan untuk angka 1 menunjukkan apabila pendeteksi atau pencegah kecelakaan kerja sudah pasti dapat mengontrol. Setelah selesai menentukan severity, occurrence detection, dan nilai RPN, selanjutnya yaitu dari nilai RPN tinggi dianalisa dengan diagram fishbone. Jadi diagram fishbone ini dibuat dianalisa berdasarkan nilai RPN tinggi. Setelah selesai menganalisa, selanjutnya yaitu menentukan rekomendasi yang tepat pada penelitian ini. Setelah selesai menentukan rekomendasi dan melakukan analisa, selanjutnya yaitu membuat kesimpulan dan saran. Berikut ini adalah tabel yang digunakan pada penelitian proposal tugas akhir metodologi penelitian untuk menentukan tingkat keparahan severity, occurrence, dan detection. Tingkat ini dilihat berdasarkan pada tingkat 1 hingga tingkat 10 sesuai dengan kejadian atau probabilitas yang terjadi. Selanjutnya yaitu pada jadwal pelaksanaan penelitian. Pada penelitian metodologi penelitian ini dilakukan selama 4 bulan dengan kegiatan yang berupa penyusunan topik penelitian hingga tahap penyusunan proposal tugas akhir yang meliputi bab 1, bab 2, dan bab 3. Berikut ini adalah bibliografi atau daftar pustaka yang saya gunakan selama menyusun proposal tugas akhir metodologi penelitian. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dalam pengucapan pada presentasi ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.